Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang application layer. Selanjutnya, pada video kita kali ini, kita akan membahas layer yang kedua, yaitu transport layer. Jika di application layer tadi kita memiliki banyak sekali contoh-contoh seperti HTTP, kemudian tadi saya jelaskan tentang SMTP, ada POP3, ada IMAP, kemudian ada biasanya SSH. SSH itu digunakan untuk meremote suatu router atau server. Kalau teman-teman belum mengerti apa itu SSH, nggak apa-apa, santai aja. Nanti kita pelajari hal itu. Tapi yang jelas, saya ingin menunjukkan bahwa di application layer itu banyak sekali contoh-contohnya. Nah, sedangkan di transport layer itu hanya ada dua yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari transport layer ini? Transport layer ini memberikan service ke application. Salah satu service yang disediakan oleh transport layer khususnya protokol TCP. Jadi sekali lagi bahwa di transport layer itu ada dua ya, ada TCP dan UDP. Nah, salah satu service yang diberikan oleh TCP itu adalah error recovery mechanism atau mekanisme untuk error recovery. Kemudian apa mas yang disediakan oleh UDP? Nah, itu akan kita pelajari lebih lanjut pada section berikutnya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan satu service yang disediakan oleh TCP yang sangat mudah untuk dipelajari, biar teman-teman nggak terlalu bingung dulu. Oke, sekarang kita akan pelajari cara kerja error recovery mechanism yang disediakan oleh TCP. Jadi ini salah satu ilustrasi ya. Ilustrasinya di sini contohnya adalah ketika suatu klien melakukan request ke website.com. Jadi ini menggunakan HTTP juga ya. Jadi ini sama dengan contoh yang sudah kita bahas di application layer. Jadi suatu saat klien melakukan request ke website.com, kemudian request tersebut sampai ke web server dan web server akan melakukan respon atau reply. Nah, respon yang diberikan oleh web server, kalau di application layer tadi kita hanya punya data dan HTTP header, nah sebenarnya di transport layer dia nanti akan menambahkan TCP header seperti ini. Jadi ada TCP sequence 1, sequence 2, sequence 3. Sequence di sini artinya urutan aja ya. Jadi urutan 1, 2, 3 seperti itu. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan oleh web server ini hilang atau error di tengah jalan. Mungkin jaringannya itu overload, artinya sudah banyak banget komunikasi di dalam jaringan, akhirnya bandwidth-nya nggak mencukupi dan bisa saja satu respon ini hilang di tengah jalan. Jadi contohnya di sini respon sequence yang kedua itu nggak sampai ke klien. Nah, jika terjadi suatu hal seperti ini, maka klien nanti akan mengirimkan request lagi, meminta respon dengan sequence 2 lagi. Jadi kalian akan melakukan request ke web server. Hey web server, tolong kirimkan data dengan sequence 2 dong, saya nggak terima nih. Misal seperti itu. Nah, nanti web server akan mengirimkan ulang. Nah, ini adalah bagaimana error recovery mechanism bekerja pada protokol TCP. Jadi, memastikan agar semua data itu benar-benar terkirim dengan baik. Jika ada data yang hilang di tengah jalan, maka kalian akan melakukan request ulang. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di transport layer itu fungsinya adalah memberikan service kepada application layer, dan salah satu servicenya yang disediakan oleh khususnya TCP itu adalah error recovery mechanism, yaitu agar kalau misal ada data yang error di tengah jalan, klien bisa melakukan request ulang terhadap data tersebut. Jadi kita bisa memastikan bahwa data itu pasti dikirimkan dengan sukses. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang TCP IP layer ketiga, yaitu network layer. Sampai jumpa di video berikutnya.